Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Ustadz Muhtaram Al-Wahabi sudah mulai berani membid'ahkan Arab Saudi. Padahal kita tahu bahwa faham Wahabi itu lahir di Saudi Arabia, lahir dari kerajaan Arab Saudi. Ya, meskipun beberapa tahun ini Saudi itu melalui Pangeran Muhammad bin Salman pelan-pelan sudah meninggalkan paham Wahabi, ya, sudah mulai sekuler. Tetapi bagaimanapun kita tahu sejarahnya bahwa Saudi itu adalah yang melahirkan faham Wahabi melalui Muhammad bin Abdul Wahab dan Ibnu Sa'ud itu, ya. Kita cek dulu videonya. Saudi itu alhamdulillah mayoritasnya mengikuti Rasul dan para sahabat, tapi tidak 100%. Tidak 100%. Ada beberapa hal yang tidak mencontoh Rasul dan para sahabat, ya salah lah, jangan kita ikuti, kan begitu. Adzan Jumat 2 kali misalnya, kaligrafi di mana-mana misalnya, salat qiyamul lail lebih dari 11 rakaat misalnya, berjamaah qiyamul lail 2 kali dalam satu masjid dengan jamaah yang sama, habis isya sekali, menjelang sahur sekali. Apa ada contoh dari Rasul dan para sahabat? Kan nggak ada. Nah, kita kaum salaf yang sebenarnya mengatakan itu salah, itu keliru, dan nggak masalah karena salafi itu bukan Saudi, salafi adalah Rasul dan para sahabat. Jadi di situ Ustadz Muhtaram membid'ahkan beberapa amaliyah yang ada di Saudi Arabia, yang kebetulan itu mirip dengan amaliyah-amaliyah mayoritas muslimin yang ada di Indonesia. Misalkan adzan Jumat 2 kali, kemudian qiyamul lail. Qiyamul lail itu sholat tarawih, ya. Sholat tarawih lebih 11 rakaat, tepatnya 20 rakaat. Itu semuanya dibid'ahkan oleh Ustadz Muhtaram. Membid'ahkan Arab Saudi yang secara otomatis juga membid'ahkan amaliyah muslimin mayoritas di Indonesia. Kita akan jawab, ya. Pertama, terkait dengan adzan Jumat 2 kali. Kata Ustadz Muhtaram, tidak ada sahabat yang melakukan itu, salaf yang melakukan itu tidak ada. Sebenarnya ada, cuma karena tidak tahu kemudian mengatakan tidak ada. Saya kasih tahu, ya, bahwa adzan Jumat 2 kali itu di masa Nabi, di masa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar memang tidak ada. Tetapi kemudian itu ada di masa kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat yang lain yang mengadakan adzan Jumat 2 kali. Itu sahabat. Apakah itu mau dibid'ahkan juga? Padahal itu juga salaf. Padahal Ustadz Muhtaram tadi mengatakan tidak ada salaf ataupun para sahabat yang adzan Jumat 2 kali. Padahal adzan Jumat itu lahir di masa Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan dan para sahabat itu adzan 2 kali. Tapi Ustadz Muhtaram mengatakan bid'ah. Artinya sahabat Utsman bin Affan dan sahabat yang lain itu bid'ah, begitu. Kan tidak begitu. Jadi itu tuduhan yang serampangan bahwa tidak ada sahabat yang adzan 2 kali. Padahal ada, yaitu sahabat Utsman bin Affan. Artinya adzan Jumat 2 kali itu ya perbuatan sahabat, ada dalilnya dan bukan bid'ah, ya. Kemudian qiyamul lail. Qiyamul lail maksudnya sholat tarawih. Menurut Ustadz Muhtaram lebih dari 11 rakaat. Padahal sahabat
salaf tidak ada yang melakukan itu. Lah kata siapa? Wong sholat tarawih 20 rakaat itu terjadi atau ada di masa sahabat Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab itu salaf. Ya sahabat-sahabat yang lain yang semasa dengan Sayyidina Umar bin Khattab itu juga melakukan tarawih 20 rakaat. Ya, plus witir 3 rakaat. Apakah itu bid'ah? Tentu tidak. Karena Sayyidina Umar itu sahabat dengan sahabat-sahabat yang lain melakukan itu. Artinya ada dalilnya dan dilakukan oleh sahabat. Jadi bukan bid'ah. Ya karena Ustadz Muhtarom itu memang maunya berbeda dengan amalia mayoritas muslimin, meskipun ada dalilnya dilakukan oleh sahabat, dilakukan oleh salaf, itu dihilangkan. Bilangnya tidak ada, padahal bukan tidak ada, tapi mungkin tidak tahu, atau mungkin tahu tapi memang ingin disembunyikan. Begitu. Kemudian terkait dengan kaligrafi di Saudi ada di mana-mana katanya. Terkait kaligrafi itu kan syiar. Lah kok mau dihukumi bid'ah itu bagaimana? Itu kan syiar. Yang di kaligrafi itu kan biasanya itu kan potongan ayat-ayat Al-Quran atau potongan-potongan hadis. Kemudian diletakkan di dinding-dinding rumah ataupun masjid. Begitu kan, itu kan syiar. Paling tidak, minimal, kalau kita melihat kaligrafi itu, kita ingat potongan ayat ini. Oh ini ayat Quran, terjemahannya begini, pemahamannya begini. Oh ini potongan hadis, terjemahannya begini, pemahamannya begini. Minimal kan kita ingat itu. Makanya itu disebut dengan syiar. Kemudian Ustadz Muhtarom juga mengatakan bahwa salaf itu adalah nabi dan sahabat. Itu juga kurang tepat. Salaf itu bukan hanya nabi dan sahabat, tapi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sampai batas ke abad ketiga Hijriah, tahun 300. Itu masih salaf. Tidak hanya sampai kepada sahabat, tapi tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang masih masuk dalam abad ketiga tahun 300 Hijriah itu masih salaf. Masih salaf. Makanya seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i itu masih salaf. Begitu ya. Semoga dipahami. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.